rambut Lumayan. senyum. Ya, Bu. Kenapa, Bu? Kamu senyum-senyum sama saya atau sama pacar kamu? Kamu lagi LDRan nggak? Enggak ada, Bu. Oh. Oke. Nggak ada masalah. Kemarin ada pertanyaan nggak dari tugas untuk apa namanya? Audiens. Ini Said Muhibul mana kameranya? Kok nggak nyala? Aprilia Amelia, Desiana Fitri, Muhammad Ji. Siapa Muhammad Ji? Nah, Inayah, oke. Dea Regi, oke. Muhammad Ji ini siapa? Muhammad Ji. Ada 2 Muhammad Ji. Haikal Maulana mana mukanya? Muhammad Jihad. Error. Oh, kenapa banyak yang error kameranya? Oke, nah sekarang kalau kamu ingat buat yang baru bergabung dengan kita hari ini, selamat datang Niputu ya. Niputu kamu baru bergabung kan ya dengan kelas kita ya. Nah nanti kamu bisa video rekaman saya mengajar 2 minggu yang lalu. Kamu bisa lihat di link YouTube ya. YouTube channel saya Ananda Fortunisa. Nah, nanti kamu bisa cari di sana. Terus ini saya tuliskan nomor handphone saya. Kamu bisa hubungin saya 081317141780 ya. Nah, itu nomor handphone saya. Kamu bisa hubungin saya 24 jam terkait pelajaran. Di luar pembahasan pelajaran dan kamu hubungin saya jam 2 malam, saya anggap kurang ajar ya. Jangan nanya, Bu, apa kabar, udah makan belum gitu ya. Nah, kemudian ini alamat email saya. Alamat email untuk misalnya saya minta kamu untuk mengirimkan tugas gitu. Tapi biasanya nanti ada tugas yang saya minta kalian mengumpulkannya di Google Classroom. Apakah kamu sudah bergabung di Google Classroom, Niputu? Belum, Bu. Rodiah. Rodiah mana sih mukanya? Rodiah, saya belum pernah lihat muka kamu loh. Kamera saya error, Bu. Nah, tapi pertama, saya nggak pernah lihat muka kamu, jadi saya nggak tahu ketua kelas tuh yang kayak gimana mukanya. Ya, nanti besok, Bu. Besok saya ini. Ya, oke. Pertemuan selanjutnya. Ya, jadi saya nggak mau lama-lama. Saya akan nge-share sebuah video. Ya, video. Nanti kamu lihat ini adalah video bagaimana culture communication. Kalau kamu kemarin belajar tentang audiens, jenis-jenis audiens, apa saja jenis audiens. Kemarin apa aja jenis audiens? Ada berapa jenis audiens? Nah, ada berapa jenis audiens? Ada 5. Apa aja? Primary, audience. Pintar. Oke, nah setiap pesan yang kita buat itu mengandung beberapa jenis audiens dan gimana senyumnya Rizka Ramadhani? Nggak ada Rizka Ramadhani. Siapa sih coba pernah ngomongnya tadi? Nggak ada Rizka Ramadhani. Rizka Ramadhani apa? Rizka Ramadhani, coba senyumnya gimana? Nggak ada, nah di sini adanya Kak Rodia tuh. Ada Yang Rina ramah, Rizka. yang Bunda suka ngomong gini loh. Kok senyum-senyum yang Ramadan itu? Oh iya, kakaknya ramah dia berarti. Ramah apa? Ramadhani. Ya, jadi kalau kita melihat sebuah pesan selalu memiliki audiens dan sebuah pesan bisa saja jumlah audiensnya berbeda-beda. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana kita mengenali siapa audiens kita. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana kita berkomunikasi jika lintas budaya. Lintas budaya di sini yang dimaksudkan adalah perbedaan gaya komunikasi. Jadi
ketika kamu mendengar ada komunikasi lintas budaya, itu bukan hanya terbatas pada lintas budaya berdasarkan geografi. Jadi bukan hanya sebatas misalnya, oh budaya Sumatera Barat berbeda dengan budaya Jawa, bukan sekedar sebatas itu. Tapi lintas budaya ini termasuk juga lintas generasi. Jadi kalau ada perbedaan generasi, maka itu akan ada beda budaya komunikasi, ya. Sama aja seperti kamu kayak ngobrol sama nenek kamu, kemudian kamu ngobrol sama adik kamu, ya. Ketika kamu ngobrol sama nenek kamu, tentu akan beda ya bicaranya dengan waktu kamu ngobrol sama adik kamu atau generasi TikTok, anak-anak kecil yang sekarang senang main TikTok. Pasti kan beda gaya bicara mereka, ya. Nah, itu semua akan pengaruh bagaimana kamu membuat pesan. Pesan yang kamu desain, pesan yang kamu bangun, pesan yang kamu buat itu harus kena kepada culture-nya. Jadi ketika budaya orang itu berbeda dengan kamu, maka bagaimana cara kamu menghadapi orang tersebut? Apakah kamu misalnya harus menyesuaikan dengan budaya dia ataukah tidak? Nah, seringkali kita harus menyesuaikan budaya kita dengan dia. Kenapa? Karena biasanya misalnya kita memiliki kepentingan dengan dia, sehingga kita ngikutin budaya dia seperti apa. Gitu ya. Nah, saya akan putarkan sebuah video, mudah-mudahan sih kedengeran nggak kayak kemarin ya. Kemarin agak bermasalah kan ya. Waktu kita sebentar, saya mau tanya, anak-anak di sini ada yang mengerti Present Now? Itu saya kan biasanya pakai Mac ya. MacBook saya itu hanya punya pilihan your entire screen. Nah, yang sekarang saya pakai Dell, laptop Dell saya, tapi sekarang ada 3 pilihan, your entire screen, a window, atau a Chrome tab. Kalau saya mau putarkan video dari YouTube, saya pakai yang mana ya, Nak? Ada yang tahu nggak? Bisa tolong bantu saya? Pakai Chrome, Bu, pakai Chrome. Oh, suaranya. Oke. Makasih ya. Oke, nah berarti saya buka Chrome saya gitu ya? Iya, Bu. Oh, berarti saya harus buka Chrome-nya dulu ya? Buka Iya, Bu. Iya, Bu, buka Chrome dulu. Oh, oke, sebentar. Berarti saya harus buka Chrome-nya dulu ya. Bentar ya, Nak. YouTube-nya. Oke. Saya share pakai yang Chrome. Oke, ini mudah-mudahan suaranya terdengar ya, nggak kayak kemarin. Apakah sudah terlihat sama kamu semua, Nak? Di monitor kamu sudah terlihat? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke. Oh, belum? Belum? Udah, Bu. Udah ya. Saya coba tekan, mudah-mudahan suaranya terdengar nggak kayak kemarin lagi ya. Kemarin mungkin ada masalah dengan Mac saya, jadi saya ganti laptop. Mudah-mudahan sih nggak ada masalah lagi. Saya tanya, suaranya terdengar tidak? Putus-putus. Terdengar, Bu. Saya putus-putus. Ya, tapi Ya? putus-putus. Terdengar, Bu. Terdengar, Oke, Bu. nggak apa-apa putus-putus. Setidaknya kamu tebak aja ya mereka bercakap-cakap seperti apa. Karena nanti ada subtitlenya di bawah. Kamu bisa baca ya. Saya putarkan sekarang ya. Nah, ini adalah sebuah meeting pertemuan antara pejabat Amerika, orang Amerika yang berasal dari perusahaan Amerika dengan orang yang berasal dari perusahaan Chinese, ya. Kamu akan lihat perbedaannya. Yang harus kamu ingat dalam materi cross culture communicating hari ini adalah bahwa semua budaya komunikasi manusia di seluruh dunia ini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Karena itu menjadi budaya mereka, ya. Yang ada adalah bagaimana kita menyesuaikan komunikasi kita kepada orang yang menjadi prioritas kita. Jadi di sini si orang Amerika punya primary audience-nya adalah
si orang Cina, maka harusnya si orang Amerika lah yang beradaptasi terhadap si orang Cina ini. Ya, begitu juga sebaliknya. Apabila misalnya orang Cina ini memiliki kepentingan terhadap orang Amerika, maka si orang Cina inilah yang harus beradaptasi komunikasinya terhadap orang Amerika ini. Jadi yang harus diingat oleh kalian adalah tidak ada budaya komunikasi yang salah dan tidak ada yang benar ya. Yang harus kalian ingat bahwa bagaimana kita bisa beradaptasi dengan budaya komunikasi lawan bicara kita. Gitu ya, Nak. Saya mulai ya sekarang ya, mohon diperhatikan lagi. Control, please. Thank you, So, Mr. China and Mr. Zhe, should we get down to business? Please, what is it? John McDonald, you can just come. Mr. McDonald. And Wednesday is referred to me as Wendy. This is. Go ahead. So let's get to business. What we want to discuss with you today is the extension of the product to sell it in our industry, the McDonald's. And we want to our customers we have modified the packaging to make it more appealing to the U.S. consumers. So please, I think it's nice, right? Like it? What do you voice? We think this could use some more improvements. Really? Come on, man. It's a no decision. Please, take more time for time. Well, we certainly want to find more ideas of the packaging and something that's a bit more appealing. We've done our forecasting and it has the market with the given time frame. 佢醒我咧就係我哋好多時間冇需要。We have lots of time for this project. We understand that the product has to hit the market relatively soon. So if we can still go ahead with the contract while we send you modification of the packaging. 我而家好其實我哋需要同佢講多次。We have no rush. Please take more time. See, we've already done forecasting, so it has to be in the shell, we give it time frame. We could deliver our customers by the deadline. So we understand you, but you also understand us. So we can send you modification and different ideas of the product. So we want to do that, let's go ahead with the product itself. We think we take more time. Please take our car direct line. Okay, yeah. Thank you. I Next meeting? So, I guess that's the first day. And last, we want you to look at the contract. If you look at section 4, it explains clearly everything. Okay? Is that good? So please don't hesitate. Please, we need more time to consider. Our relationship must be longer for us to consider this proposal. Sure. Thank you so much. Thank you. And before you leave, we want you with a gift of appreciation. So please accept the gift. Please, we must leave now. Thank you. Bye. Oke. Nah, tadi waktu kalian melihat video tadi, kalian lihat ya, ada dua perbedaan komunikasi di antara budaya itu ya. Kamu lihat pertama-tama ketika orang Chinese-nya ini datang, dia menundukkan bahunya, kemudian yang Amerika tetap bertegak. Nah,
Kemudian kita lihat nih yang orang Amerika tetap lebih santai gitu ya, dengan kostum yang bajunya dibuka, kancingnya kan kelihatan ya. Kalau yang Chinese kan sampai rapih banget gitu ya. Nah, kemudian mindsetnya juga, yang Amerika mindsetnya ditarik ke atas. Yang orang Chinese mindsetnya rapih, ketutup semua gitu ya. Nah, kemudian apalagi tadi ada perbedaannya. Yang orang Amerika ketika dia berbicara, dirinya lebih condong maju ke depan ya. Nah, sedangkan yang orang Chinese dia menjaga jarak. Artinya apa? Orang Chinese, orang Jepang itu memiliki karakter bahwa kalau saya belum kenal kamu, saya nggak mau terlalu dekat. Sementara yang orang Amerika itu lebih relax ya. Kalaupun baru kenal hari ini, maka dia bisa langsung getting closer dan dapat bondingnya gitu ya. Mungkin siapa namanya nih, Niputu ya? Niputu, kamu dari Bali ya? Kamu pasti sering ketemu turis ya? Iya, Bu. Ya, pasti kamu bisa perhatikan turis-turis di sana itu beda kan karakternya, beda culture-nya. Nanti kamu coba perhatikan. Oke, nah sekarang yang harus kamu ketahui bahwa yang namanya culture itu terbagi menjadi dua. Kamu harus catat ya. Ada yang namanya high context culture. Saya catatkan di sini, di notes ini ya. Ya, jadi kamu harus tahu bahwa perbedaan budaya komunikasi dibagi menjadi dua. Ya. Apa saja? Ada yang high context culture. Ya, dan low context culture. Nah, itu dia. Saya catat di notes. Kamu bisa lihat ya. Jadi ada yang high context culture dan ada yang low context culture. Ya. Apa bedanya? Apa karakteristiknya? Yang high context culture biasanya mereka berbicara secara implisit. Nah, kamu perhatiin nggak tadi? Dia implisit. Lihat nggak orang Cina yang tadi, waktu dia mau bilang bahwa produk yang ditawarkan si orang Amerika ini kurang bagus, dia tidak langsung bilang bahwa ini tidak bagus. Dia tidak langsung bilang bahwa saya tidak suka, gitu. Tapi yang dia bilang apa? You need to improve it, gitu kan? Dia bilang, oh ini bagus, tapi ini sepertinya harus dikembangkan lagi, harus diimprovisasi lagi. Nah, gitu loh. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang high context culture. Ingat ya, high context culture cirinya yang pertama dia implisit, yang low context culture sebaliknya, dia eksplisit. Ya, eksplisit itu apa? Eksplisit itu dia selalu mengungkapkan apa adanya. Ya, begitu dia bilang suka, dia merasa suka, dia akan bilang suka. Dia merasa bahwa ini adalah benda yang menarik, dia akan bilang ini menarik. Gitu. Ya, bisa difahami semuanya? Kameranya pada kemana ini? Kenapa makin hilang semua? Ayo, kameranya nyalain. Said Muhibul, Nur Syafitri. Mana dia? Muhammad Jihad, siapa dia? Maharani. Nah, Haikal Maulana, Irda, Inayah. Oke. Ya. Jadi waktu kamu bilang, kamu ketemu misalnya, ada orang yang dia secara implisit mengungkapkan sesuatu, maka kamu tahu bahwa dia adalah orang yang high context culture, ya. Kemudian kalau dia mengungkapkan sesuatu secara gamblang, maka dia menjadi orang yang apa? Low context culture, ya. Oke. Itu ya, Nak. Nah, kemudian kita bisa melihat perbedaannya, sebentar. Oke, nah kalau yang high context culture biasanya hampir semua informasi atau pesan dirinya itu secara tersirat dia sampaikan, ya. Jadi tidak termaktub dalam tulisannya. Jadi ketika dia membuat pesan itu pesan tertulis, maka orang yang membacanya itu harus bisa menganalisa maksud pesannya apa.
Gitu. Tapi kalau yang low context culture, dia akan mengungkapkan apa adanya, semuanya disampaikan gitu ya, dan dia memperhatikan bahwa apa yang dia ucapkan itulah yang sebenar-benarnya gitu. Nah, itu yang low context culture. Sekarang kita bisa contohkan ya, contoh yang high context culture, misalnya orang Jepang, orang Arab, kemudian Amerika Latin. Ya, nah sementara untuk orang yang high context culture itu ada low context culture adalah orang Amerika, ya USA, United States Amerika, kemudian orang Jerman dan orang Skandinavia, ya itu adalah orang-orang yang low context culture. Jadi ciri-ciri low context culture apa? Bu, jaringannya lagi nggak bagus ini. Oke. Low context culture, saya tulis ya, low context. Ciri-cirinya adalah apa? Explicit, ya. High context culture, ciri-cirinya adalah implicit. Nah, jadi kenapa sih dibilang ada yang high, ada yang low gitu ya? Apakah ini yang high berarti lebih tinggi maknanya atau derajatnya lebih tinggi daripada yang low? Tidak, bukan seperti itu, ya. Jadi bukan mengartikan bahwa yang high ini derajatnya lebih tinggi daripada yang low context culture, enggak seperti itu, tapi ini maknanya adalah kandungannya, ya, kandungan di dalam pesannya itu sangat tinggi, maksudnya gitu loh. Jadi ketika orang yang high context culture, dia kandungan pesannya, kandungan makna di dalam pesan yang dia buat itu sangat tinggi sekali, makanya dibilanglah high context culture, karena cukup kata-katanya tuh sangat sedikit gitu ya, tapi maknanya tinggi sekali. Tapi kalau yang low context culture, kata-katanya bisa banyak, tapi itulah yang sebenarnya. Gitu. Nah, sekarang saya mau tanya sama kalian, kalau di Indonesia, siapa yang, suku mana yang high context culture dan suku mana yang low context culture? Bisa nggak kamu sebutkan? Ayo. Suku mana yang high context culture? Suku Jawa, Bu. Orang Jawa mana? Ayo. Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah, high context culture. Mana lagi? Coba ditulis di notes. Jawa Tengah. Tuh saya ada kasih pertanyaan. Suku mana yang high context culture di Indonesia? Coba kamu tulis di note. Coba saya tunggu. Sunda, Jawa, Yogyakarta, Betawi, Medan, dan Jawa Tengah. Yang high context culture ya, Nak. High context culture tadi apa? Ayo. Orang yang bicaranya maknanya sangat implisit. Low context culture yang Betawi dan Batak. Bali, Bu. Bali itu apa? High context atau low context? Saya nggak tahu. Mungkin nih Putu lebih tahu. Batak, Bu. Batak itu apa? Haikal, kamu bilang Batak mana? High context atau yang low context, Nak? Haikal mana Haikal? Banten. Kalau untuk yang high contact itu menurut saya Jogja, Bu. Jogja. Ya. Ya, Bu. Kalau menurut saya yang low contact itu Betawi, Bu. Betawi. Oke. Ya, apa adanya ya orang Betawi. Kamu sering nonton Andra ya? Sering nonton itu, Bu. Ya, ya. Yang low konteks itu orang Betawi, boleh. Betul ya. Kemudian orang mana lagi? Kalau orang Batak, low konteks atau high konteks? Kalau Konteks, ya betul. Ya, Nurul betul. Orang Batak, ya low konteks culture. Jadi kalau Jawa, itu pun ada banyak sukunya. Jawa itu ada Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Sekarang saya tanya, Jawa Timur low konteks atau high konteks culture? Jawa Timur, Surabaya. Ayo. Haikal lagi mikir mau jawab tapi nggak jadi. Jawab aja Haikal, jangan malu-malu.
Jawa Timur high context atau low context culture? No Izin context, jawab. Bu. Low context. Low konteks juga, Bu. Siapa yang jawab low context dari suara saya? Bila atau Haikal yang jawab? Siapa tadi? Ya, jadi kalau Sulawesi, oke, Dayak, oke. Nah, Batak itu low context culture ya. Suku Dayak, oke. Suku Dayak high context ya. Mulyani, kamu orang Kalimantan kah? Bukan, Bu. Bukan? Nah, apakah kamu pernah punya teman orang Kalimantan? Enggak punya. Oh, nggak punya. Kalau suku Dayak, Ibu, Ya. saya kan pernah ke Kalimantan. Kalau Ya. menurut saya suku Dayak itu low context culture, Bu. Karena di sana lebih ke apa adanya bahasanya, Bu. Oh, gitu. Kalau orang Bali sendiri gimana nih, Putu? Menurut saya high context, Bu. Karena sebagian besar orang Bali itu ada pakem bahasanya, Bu. Oh, nah sekarang ini ya, kamu nggak bisa alasannya ada pakem bahasanya atau tidak, sebab semua budaya punya pakem bahasa. Cuman beda cara menyampaikannya gitu ya. Seperti orang Batak, dia juga punya pakem bahasa ya, tapi dia memang secara eksplisit semuanya diungkapkan gitu. Ya, nah begitu juga misalnya orang Minang atau Sumatera Barat. Orang Sumatera Barat senang berpantun kan? Nah, saya tanya, Sumatera Barat itu masuk ke mana? Low context atau high context? Sumatera Barat high context atau low context? High context. High context ya. Sumatera Barat high context culture. Kalau Sumatera Selatan? Ya? Siapa nih? Fadail mau jawab. Sumatera Selatan apa? Kayaknya low konteks, Bu. Kayaknya low konteks ya, agak belak-belakan ya Sumatera Selatan ya, hampir mirip dengan Sumatera Utara ya. Ya, jadi kamu bisa lihat ya, yang siapa yang memang benar-benar belak-belakan gitu, bicaranya secara langsung, dia menjadi yang low context culture. Oke, nah sekarang kamu udah mengenali banyak karakter culture budaya komunikasi. Dengan demikian, kamu akan lebih mudah menyesuaikan diri kamu atau berkomunikasi kamu dengan lawan bicara kamu atau audiens kamu. Jadi setiap kali saya katakan audiens, itu maknanya adalah lawan bicara, atau si pembaca pesan kamu, atau si penerima pesan kamu, atau yang melihat pesan kamu, yang melihat iklan kamu, yang iklan kamu buat, itulah dia yang menjadi audiens kamu. Nanti nih Putu, kamu belajar 2 video yang ada di YouTube ya, jangan lupa ya, supaya kamu nggak jet lag ya. Ya. Siap, Bu. Oke. Nah, sekarang saya akan sampaikan juga bahwa dimensi culture itu ada banyak sekali. Dimensi budaya itu ada banyak ya. Yang pertama adalah value, beliefs, and practices. Nah, itu dimensinya. Jadi, nilai-nilai, kepercayaan, dan apa? Praktek-praktek yang mereka lakukan ya, atau misalnya apa ritual-ritual yang mereka lakukan itu termasuk budaya. Misalnya ada orang yang memiliki value atau belief bahwa saya percaya bahwa kalau saya berkomunikasi dengan lawan jenis kelamin, maka saya tidak boleh menatap matanya gitu. Ada kan orang yang misalnya dia kalau diajak ngobrol sama yang beda jenis kelamin, maka dia nggak akan natap matanya, jadi dia pasti menunduk gitu karena muhrimnya ya. Nah, ada juga orang yang beranggapan bahwa kalau bicara lihat eye contact-nya. Nah, kamu harus ingat tadi pesan saya bahwa budaya komunikasi setiap orang itu tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, gitu ya. Jadi artinya tergantung bagaimana belief mereka. Kalau ada orang yang belief bahwa mereka percaya bahwa kalau berkomunikasi itu nggak boleh lihat matanya, ya jangan dimarahin gitu ya.
jangan dianggap itu menjadi hal yang jelek gitu. Sama aja seperti tadi waktu kita bilang, oh orang Betawi itu low context culture, orang Batak itu low context culture gitu, lebih belak-belakan. Terus kemudian kalau kita lihat, oh kalau orang Jawa Tengah misalnya seperti Solo, Yogyakarta itu adalah orang-orang yang high context culture dan orang-orang yang selalu menyembunyikan perasaan mereka gitu, orang-orang yang tidak pernah secara eksplisit mengungkapkan apa yang ada di kepala mereka gitu. Kemudian kamu menyalahi itu, kamu menganggap bahwa saya nggak suka orang Jogja, saya nggak suka orang Jawa Tengah atau Solo, mereka orang-orang yang munafik gitu misalnya kamu bilang, mereka orang-orang yang kalau ngomong nggak apa adanya. Nah itu salah, nggak bisa begitu ya. Jadi nggak ada yang salah dan tidak ada yang benar, itu yang harus kamu ingat. Itu pesan saya ya. Jadi yang ada adalah bagaimana kamu harus beradaptasi dengan lawan bicara kamu. Oke, nah tadi value, belief, and practice. Yang kedua, dimensi dari culture adalah nonverbal komunikasi. Nah, nonverbal komunikasi itu apa aja? Waktu di tatap muka pertama kita sudah bahas ya. Verbal komunikasi itu ada apa aja? Ada tulisan, ada surat, ya, ada memo, ada email, ada WA. Nah, itu semua adalah verbal communication. Nah, yang non-verbal communication apa aja? Misalnya logo, gambar, simbol, warna, itu adalah non-verbal communication. Ya, jadi itu juga termasuk culture. Kalau kamu lihat misalnya bendera itu menunjukkan budaya kan? Bendera negara itu menunjukkan sebuah budaya ya, ada artinya gitu. Nah kemudian apalagi body language tadi kelihatan ya orang Chinese dengan orang Amerika di video yang tadi kita tonton bersama, di mana orang Chinese itu body language-nya dia tidak mau terlalu menjorok ke depan kalau dia belum kenal. Kamu perhatikan nggak tadi? Sementara orang Amerika dia sudah mulai mendekat gitu. Nah kemudian apalagi eye contact, itu yang tadi saya bilang ya. Dimensi culture berikutnya adalah eye contact. Kemudian apalagi gesture ya, space itu jarak ketika kamu belum terlalu dekat, dia akan jaga jarak. Ada kan orang yang misalnya kalau udah kenal walaupun dia belum dekat, tapi dia udah ngobrolnya deket gitu ya, atau mendekat terlalu dekat, jaraknya cuma segini gitu misalnya, jaraknya deket banget dan dia enak aja gitu megang badan orangnya gitu, lawan bicaranya, hai apa kabar dan sebagainya. Tapi ada orang yang walaupun dia udah kenal lama, tapi dia jaga jarak kalau ngobrol. Kamu suka perhatiin nggak? Gitu ya, ada orang yang walaupun dia udah kenal misalnya 3 bulan, 4 bulan, tapi dia setiap ketemu ngobrol jaga jarak. Ya, nggak mau terlalu dekat, tidak pernah menyentuh tubuhnya gitu ya. Ada orang-orang seperti itu. Kemudian dimensi culture berikutnya ada spatial arrangement. Spatial arrangement itu adalah jarak ruangan. Ya, jarak ruangan. Kalau kamu lihat di mana kalau orang Jepang itu jarak ruang kerja untuk misalnya bosnya dengan staffnya itu sama besarnya gitu. Dia nggak yang misalnya mentang-mentang dia bos ruangannya jadi lebih besar gitu, atau mentang-mentang dia staff ruangannya kecil aja, atau bahkan misalnya dia kan cuman OB nggak perlu ada ruangan, taruh aja di gudang atau di basement ruang duduknya, ruang istirahatnya. Nah gitu. Nah itu menunjukkan budayanya. Ya, jadi spatial arrangement itu juga menunjukkan budaya. Kemudian apalagi ada time. Ya, time atau waktu. Ada orang yang punya budayanya ketika dia terlambat 15 menit, maka itu tidak bisa ditoleransi. Jadi meeting itu harus di-arrange ulang. Rapat itu harus di-scheduling gitu ya, di-rescheduling. Tapi ada orang yang bisa mentoleransi rapat misalnya molor sampai setengah jam, nggak apa-apa deh gitu. Ada yang begitu. Kemudian apalagi dress, pakaian ya, misalnya ada orang yang punya percaya bahwa ketika dia berpakaian tertutup gitu, misalnya pakai hijab atau bercadar gitu ya. Nah, itu beliefnya dia. Ada orang yang misalnya saya senang pakai bikini, saya senang pakai celana pendek gitu, pakai tank top gitu. Ya itu beliefnya dia. Jadi biarkan aja, itu memang punya itu punya budayanya sendiri-sendiri. Ya, kemudian warna juga demikian. Kalau warna itu punya makna. Kalau kamu lihat misalnya orang Sumatera Barat senang pakai warna-warna yang cerah. Iya nggak? Orang Sumatera Barat senang warna merah, warna kuning gitu ya. Terus kalau orang Jawa itu senang warna-warna yang redup gitu ya. Warna hitam, warna coklat, warna krem gitu ya. Nah itu menunjukkan budaya juga.
ya. Kalau kamu lihat misalnya ada restoran yang warnanya warna-warna spesial, itu kan ada budayanya dia kan, ada budaya dia gitu, ada culture dia, ada kebiasaan dia. Ketika kamu masuk restoran misalnya, kamu pernah masuk restoran ini enggak? Warung abnormal enggak? Atau pernah masuk restoran bakso bujangan tidak? Pernah ya, kelihatan ya bakso bujangan, warung abnormal, itu kan didesain dengan warna-warna hitam, ya kan? Nah, itu memperlihatkan maskulin gitu, memperlihatkan ini kafe laki-laki gitu. Nah, ada yang misalnya kafenya didesain manis gitu, warnanya putih, terus ada ngeping-ngepingnya dikit, ada bunga-bunga. Ini kafe feminin gitu. Nah, itu ada budaya ya. Jadi waktu kamu nanti misalnya punya usaha atau punya bisnis dan kamu ingin membangun mindset konsumen bahwa ini kafe saya ini dikhususkan bagi orang-orang yang maskulin, maka kamu harus sesuaikan warnanya. Warna-warna maskulin itu bagaimana? Kalau kamu mau punya kafe, misalnya kamu jualan roti, jualan cake, ya, baking kue atau apa gitu. Kamu mau desain warna gimana? Siapa target konsumen kamu atau target audiens kamu? Target audiens kamu misalnya adalah wanita-wanita, maka mungkin desainnya feminin gitu ya, dengan warna-warna yang ngepink dan sebagainya gitu. Nah, kemudian dimensi culture apalagi height itu tinggi ya, ketinggian. Jadi misalnya kalau kita lihat biasanya kalau para direktur gitu ya, itu biasanya ada di lantai 13, lantai 27 gitu. Nanti yang staff-staff lantainya ya lantai 5, lantai 6 gitu ya. Itu juga dimensi budaya. Oral communication, bagaimana dia menyampaikan komunikasi secara verbal. Ya, nah itu adalah dimensi-dimensi budaya. Oke, udah semua tuh tadi saya sampaikan. Ya, nah kamu harus pahami bahwa ketika kamu menggunakan budaya komunikasi, maka kamu jangan sampai memberikan memberikan dampak yang kurang baik bagi pendengar. Misalnya kamu menggunakan kata-kata yang menyinggung perasaan dia, seperti misalnya kata-kata yang rasis gitu ya, atau kata-kata yang mengangkat ketidakmampuan dia atau disability dia, misalnya dia adalah orang yang punya keterbatasan gitu, terus kamu bahas itu, nah itu juga pengaruh ya. Jadi cross culture communication di sini adalah bagaimana kamu menyesuaikan berkomunikasi dengan orang yang beda budayanya. Ya, jadi budaya yang tadi saya maksudkan itu bukan cuma sekedar aspek bagaimana di mana geografi domisilinya, tapi juga dari aspek semua yang tadi saya bilang, ada waktu, warna, gesture, eye contact gitu ya, body language dan sebagainya. Nah, itu kamu perhatikan. Ada orang yang seneng ngomong banyak gerak, ada orang yang kalau ngomong diem aja gitu ya, diem aja sampai tangannya dilipit gitu. Nah, itu juga budaya. Kemudian ketika kamu berkomunikasi sama orang yang beda generasi, itu juga akan beda berkomunikasinya. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan tidak? Ada yang ingin tanyakan? Bu, maaf tadi yang dimensi culture yang pertama tadi apa ya, Bu? Beliefs, value, Value. value sama ritual atau practices, praktek-praktek yang mereka lakukan, ritual-ritual yang mereka lakukan. Oke, Bu, terima kasih. Sama-sama dia. Oke, ada lagi mau tanyakan? Ada lagi nggak? Oke, sekarang kita lihat bagaimana kontrasnya ini ya. Kontrasnya bagaimana orang-orang yang berbeda budaya. Nah, dalam dunia bisnis ya, kalau orang Amerika, orang Jepang dengan orang Arab kita bedakan ya, ada 3 ya, ada 3 nih. Nah, itu biasanya beda nih, misalnya kayak orang Amerika secara individu mereka lebih independen ya. Kalau orang Jepang mereka lebih mengikuti grup misalnya di bawah instansi. Jadi selalu dia bawa nama instansi kalau orang Jepang. Ketika dia berkenalan, dia akan bawa nama instansinya ya. Kalau orang Arab maka yang dia angkat adalah kasta gitu ya. Kalau orang Arab tuh kastanya, misalnya nih kasta saudagar, kasta apa, nah itu dia yang diangkat itu. Kemudian
Informasi. Nah, nih informasi. Kalau orang Amerika, orang Jepang, orang Arab itu akan beda informasi ketika dia berbicara. Ya, kalau orang Amerika ketika dia berbicara, informasi yang dibahas misalnya berkaitan dengan bisnis gitu ya, maka informasinya hanya berkaitan seputar bisnisnya saja. Jadi dia selalu relate dengan topik atau konteks komunikasi saat itu. Nah, sementara orang Jepang dia relate kepada company-nya. Yang dibahas adalah berkaitan dengan perusahaannya. Makanya tadi kamu lihat gak yang orang Cina dengan orang Amerika, dia bilang gini, saya nggak mau buru-buru untuk memutuskan saya apakah mau menggunakan produk kamu atau tidak, sebab saya butuh waktu yang lebih lama untuk mengenal kamu. Dia bilang kan tadi, long time to know you, gitu kan, dia butuh waktu yang lebih panjang. Jadi kalau orang Cina, orang Jepang, dia nggak akan misalnya baru kenal hari ini dan dia mau tanda tangan kontrak kerjasama. Tapi kalau orang Amerika baru kenal hari ini, dia bisa langsung tanda tangan kontrak kerjasama. Itu bedanya. Kenapa? Karena orang Jepang yang dibutuhkan atau orang Cina, orang Jepang gitu, yang dibutuhkan adalah dia harus kenal dulu secara personal. Gitu. Dia harus kenal dulu secara personal, ini seperti apa orangnya. Kalau saya kenal baik, saya nggak butuh ada kontrak sebenarnya, gitu loh. Saya nggak butuh ada surat tertulis, nggak apa-apa, gitu. Jadi karakternya begitu. Sebenarnya hampir mirip Jepang, Korea, ya kalau kamu nonton film-film Korea, ya hampir mirip. Kamu perhatiin deh, di drama-drama Korea tuh suka ada kata-kata yang tersirat. Kamu harus memaknai kata-kata yang dia ucapkan gitu ya. Ini pada kemana ini, makin lama makin sedikit ini yang buka kamera. Coba dibuka kameranya. Ya. Jadi kalau kamu lihat orang orang Korea itu nggak selalu eksplisit, dia nggak selalu tuh diungkapkan gitu. Orang Korea tuh punya makna-makna implisit gitu ya. Oke. Ya. Oke. Nah, kemudian apalagi orang Jepang itu sedikit berbicara ya. Kalau orang Amerika dia lebih talkative gitu ya. Kemudian kalau yang orang Amerika itu openness ya, direct, langsung terbuka langsung, dan dia harus langsung mau bertindak saat itu. Jadi dia nggak pakai nunggu lama. Tapi kalau orang Jepang dia butuh keharmonisan ya, ada respect each other, ada listening dulu, dia menyimak, mengamati orang gitu loh. Orang Jepang, orang Korea, orang Cina seperti itu. Oke. Nah, kemudian bagaimana perbedaan jenis dokumen mereka? Kalau kamu lihat nanti ya, kalau kamu nanti udah di dunia kerja, kamu misalnya menemukan dokumen-dokumen yang ditulis oleh perusahaan dari Jepang, perusahaan dari Amerika, perusahaan dari Arab, nanti kelihatan bedanya. Ya, kalau dokumen yang dibuat oleh orang Amerika, biasanya kalimat pembukanya itu langsung request for action. Nah, kalimat pembukanya orang Amerika, dia langsung minta kamu untuk melakukan sesuatu. Gitu ya. Secara persuasi, dia tuh langsung direct. Hai, misalnya, hai Munafidz, apa kabar? Kamu mau nggak ikut gabung dengan proyek kami? Proyek kami adalah proyek yang bla 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 bla. Nah, dia baru menyusul di paragraf berikutnya menceritakan siapa dirinya. Gitu. Tapi kalau orang Jepang, openingnya, pembukanya selalu mengucapkan terima kasih dulu, salam dulu gitu ya. Dia membiasakan terima kasih sudah membaca surat saya, sudah mau bersedia membaca pesan saya gitu ya. Nah, kalau orang Arab biasanya dia pembukanya selalu terbawa secara personal. Gitu. Misalnya biasanya orang Arab kan misalnya dia tahu dia muslim, kemudian dia berbicara dengan muslim, dia pakai assalamualaikum gitu. Kadang-kadang dia pun nggak tahu yang dia ajak bicara muslim atau tidak, tapi dia langsung pakai assalamualaikum. Dia menganggap itu secara personal gitu ya. Nah, kemudian cara mereka melakukan persuasi ini juga beda. Yang orang Amerika biasanya persuasinya itu secara cepat ya. Cepat aja dia persuasi, dia nggak mau lama-lama, dia maunya cepat aja. Oke, kamu mau atau tidak gitu. Kalau kamu mau, saya akan segera bantu. Kalau kamu tidak juga nggak apa-apa, tapi katakan sekarang gitu. Kalau orang Amerika gitu, karena saya jadi nggak perlu nunggu-nunggu gitu kalau kata orang Amerika. Tapi kalau orang Jepang kebalikannya, orang Jepang justru menunggu. Jadi kalau kamu nanti suatu saat misalnya kamu ikut himpunan mahasiswa atau kamu ikut senat, dan kamu ditugaskan untuk bikin proposal. Proposal kamu harus disubmit ke perusahaan Jepang, misalnya perusahaan apa, Otsuka, atau perusahaan apa, Toyota, kamu minta sponsor. Kamu jangan neror dia ya.
Jangan kamu teror dia, jangan kamu tanyain terus tiap hari, tiap minggu, bagaimana proposal saya, apa kabar proposal saya, jangan. Karena orang Jepang karakternya adalah, kamu tunggu saja, nanti saya kabari, gitu. Tapi kalau orang Amerika, kalau dia bilang nggak mau memberikan dana sponsor, dia akan bilang, mohon maaf kita nggak ada dananya, terima kasih sudah diajak, nanti kapan-kapan ajak kita lagi. Sudah selesai, dan kamu tidak boleh baper dengar kata-kata itu dari orang Amerika. Gitu ya. Sebab kalau orang yang nggak siap mentalnya mendengar penolakan langsung dari orang Amerika bisa baper, ya kan? Bisa shock, bisa drop mentalnya, bisa aduh gimana ya saya nggak sukses apa segala. Tapi kalau misalnya orang Jepang kamu ngerasa ya seenggaknya kan ramah-ramah dulu baik-baik dulu gitu kan? Karena memang budaya kita kan biasa budaya Timur adalah jangan langsung nolak lah, seenggaknya lo ngomong baik-baik dulu kan biasanya gitu. Nah jadi kalau nanti kamu misalnya nih ada yang cowok nih nembak ceweknya ya. Nah, terus kamu ngerasa nih, ceweknya bilang gini, kamu terlalu baik buat saya. Nah, itu yang high context culture. Ya. Jadi kamu bisa bedain tuh, oh berarti cewek gue nih high context culture. Oke. Terus kemudian apa lagi? Nah, style dokumennya untuk orang Arab biasanya pendek. Ya, surat-surat orang Amerika itu biasanya pendek-pendek. Karena mereka memang mengungkapkan secara langsung. Tapi kalau orang yang high context itu panjang suratnya, panjang beberapa halaman, kamu harus baca secara detail maksudnya apa gitu ya. Kemudian closing. Nah, closing suratnya untuk orang Amerika biasanya langsung specific request. Dia langsung minta spesifiknya apa sih yang harus kamu lakukan gitu. Jadi, apakah kamu harus membeli produk saya? Apakah kamu harus menggunakan produk saya atau tidak? Dia langsung request. Yuk pakai ya produk saya. Yuk kamu besok beli ya produk saya, besok ada tawaran giveaway loh, jangan lupa gitu misalnya. Tapi kalau orang Jepang enggak, ini udah saya tawarkan, terserah, oke terima kasih ya gitu. Dia akan nunggu apakah kamu akan beli atau tidak, dia akan nunggu gitu ya. Seperti itu ciri-cirinya, jadi beberapa ciri-ciri yang high context dan low context culture untuk business communication. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Tidak ada? Oke. Nah, sekarang saya ingin tanya, apakah kalian sudah buat kelompok dalam monday.com? Belum. Belum? Oke. Belum. Nah, kamu buat kelompok dalam monday.com, saya minta waktu itu satu kelompok berapa orang isinya? 4 ya? 4 atau 5? 4. Oke, 4. Oke, kamu buat semua monday.com, kemudian kamu invite saya dalam grup monday.com. Kamu invite saya jadi anggota, supaya saya bisa melihat bagaimana kalian berkontribusi dalam kelompok. Jadi, kelihatan sama saya siapa yang tidak berkontribusi dan siapa yang berkontribusi. Oke ya. Nah, setelah itu, kamu tugasnya untuk minggu depan adalah mencari video yang communicating cross culture. Communicating cross culture. Mencari sebuah video dan kemudian masing-masing anak harus memberikan pendapat terhadap video itu. Ya, makanya dan itu dibahas di dalam monday.com. Jadi saya melihat bagaimana kalian berinteraksi dengan tim sekerja dalam sekelompok kamu. Apakah kamu berkontribusi, apakah kamu terlalu cuek, apakah kamu bahkan tidak peduli teman kamu udah kerja apa belum gitu ya. Bahkan kamu juga nggak peduli nilai kamu ada atau tidak gitu ya. Jadi kamu jangan berpikir bahwa nggak apa-apa lah ini kan kuliahnya online gampil lah gitu. Nanti Bu Ananda juga ngasih nilai gancil gitu. Nggak gitu ya. Sebab nanti UTS dan UAS juga menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Jadi saya sarankan kamu juga baca-baca tuh e-booknya ya. Saya sudah share e-book ya di email. Jadi kamu baca dengan baik ya. Nanti ujiannya berbahasa Inggris ya. Boleh dijawab bahasa Indonesia, boleh dijawab pakai bahasa Inggris. Oke, jadi saya nggak misalnya mentang-mentang ini online, jadi ini kita gampangin aja, nggak gitu ya. Oke, kamu cari sebuah video, kamu bahas dalam monday.com, ya. Kemudian kamu invite saya ke dalam grup monday.com kamu. www.monday. Ya, kamu pakai aplikasi ini ya, Nak. Nah, itu dia. Ada di chat. Nanti kamu pakai itu, dan jangan lupa bahwa
tugas akhir atau tugas final dari mata kuliah ini adalah kamu harus membuat sebuah website kan? Jadi sebenarnya websitenya sudah bisa kamu buat dari sekarang. Ya, kamu cari-cari, kamu desain dan sebagainya ya. Kamu bisa buat dari sekarang. Dan itu nanti kelihatan di monday.com. Kamu harus masukkan tugas-tugas dari setiap anggota. Di monday.com nanti semua anggota itu harus ada tugasnya. Misalnya tugasnya siapa? Mikdad apa? Tugasnya Haikal apa? Maharani apa gitu ya. Kemudian tugasnya Inayah apa? Nah, nanti ditulis semua di situ lengkap. Jadi kelihatan tugas-tugasnya apa. Tapi kamu jangan ngasih saya tugas ya. Mentang-mentang saya di invite tuh saya dikasih tugas. Bu Ananda tugasnya. Jangan ya. Oke. Paham ya? Di sini nanti kamu belajar jadi bagaimana kamu melakukan teamwork dengan teman kamu. Kelihatan dari sini nanti biasanya kalau teamwork itu kan suka ada marah-marahan ya gak? Nah, disitulah kamu mengelola konflik antara teman kerja. Kamu harus belajar itu, sebab di dunia kerja nanti faktanya kamu akan sering-sering ketemu konflik. Ya, kamu akan sering ketemu konflik dan kamu harus bisa handle konflik itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan gak, Nak? Bu mau nanya, untuk videonya itu satu orang satu apa satu kelompok satu ya? Satu kelompok, pilih satu, setiap orang memberikan kontribusi pendapatnya. Dan analisanya ya, harus ada analisa. Jadi beda pendapat dengan analisa. Kalau pendapat kan menurut saya si ini begini gitu. Kamu harus memberikan analisa. Analisa itu maksudnya adalah menurut saya si A memberikan gestur seperti ini dan si B meresponkannya dengan cara begini. Maka karena respon itu tidak baik, maka perjanjian kontrak kerjasama mereka menjadi gagal atau batal. Kayak tadi kan, rapat meetingnya orang Amerika dengan orang Cina berakhir batal kan? Nggak ada persetujuan di antara mereka, iya nggak? Karena tidak bisa menyesuaikan komunikasi dengan yang si orang Cina. Itu ya, orang Jepang tadi ya, orang Cina atau Jepang tadi lah. Sudah? Sampai di sini paham nggak anak-anak? Ya, ya Lian. Bu, saya mau nanya, Bu. Itu videonya topiknya tentang komunikasi juga berarti ya, Bu? Iya, tentang komunikasi, kendala komunikasi cross culture ya. Ya, siapa yang mau nanya tadi? Cowok? Saya, Bu. Mana dia? Saya, Bu. M. Sadam, Bu. Oh ya, Muhammad Sadams. Silakan. Saya mau nanya, Bu. Tadi kan katanya setiap anggota kelompok kan sama ngasih pendapat. Nah, nanti kita dibikin kesimpulannya atau gimana, Bu? Kelihatan di monday.com, kamu bisa misalnya punya kendala apa, kamu tulis, kamu sudah memberikan kontribusi apa, kamu tulis. Di situ semuanya ada kok. Fasilitasnya ada lengkap di situ. Oh, yaudah. Makasih, Bu. Kamu udah belajar di monday.com. Coba dipelajari ya. Jadi nanti ke depannya tuh kamu mungkin bisa jadi waktu kamu kerja, nanti kan berarti 4 tahun lagi, berarti 2000 berapa? 2024 kan, 2024 mungkin kamu sudah pakai monday.com di kantor kamu nanti tuh, atau 2025 lah ya. Karena kan kita nggak pernah tahu vaksin corona kapan siapnya, ya kan? Ada hasil riset yang mengatakan butuh waktu 7 tahun, jadi ya kamu siap-siap aja, worst case-nya ya, kasus terburuknya, anggap saja lah kita nih bakal online terus-terusan selama 4 tahun kuliah kamu gitu ya. Berarti harus siap-siap gitu. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa ini cuma sementara, enggak, coronanya tetap akan ada sampai kiamat, sama aja kayak virus cacar, virus apa lagi? Campak, kan tetap ada. Tapi bagaimana vaksinnya itu ditemukan dan melumpuhkan si virus itu yang lagi dicari prosesnya gitu. Sama nanti corona seperti itu juga. Jadi kita harus siap-siap nih. Kamu harus siap-siap kerja. Itu semuanya udah serba online sekarang. Makanya kamu harus latihan dengan monday.com itu ya. Oke, ada lagi menanyakan? Nggak ada? Sehan sudah? Mau lagi menanya apa? Nanti kan kita disuruh bikin website. Nah, isi websitenya itu konten-konten apa ya, Bu? Saya udah bilang waktu itu websitenya adalah
kontennya konten usaha kamu. Boleh konten misalnya usaha yang direkayasa gitu ya, atau memang ada usaha teman kamu yang sebenarnya. Nah, kamu buatkan itu websitenya. Jadi website sebuah usaha. Ya, kalau kamu misalnya, wah ini ada nih teman kelompok saya udah punya kafe, bikin deh websitenya, yuk bikinin gitu. Nggak apa-apa kan, bikinin website buat dia, nggak rugi-rugi amat, kamu sekalian latihan, nanti kamu bisa belajar sekalian. Kenapa sih langsung pada banyak yang nutup kameranya ini? Said Muhibul, kameranya kenapa Said Muhibul? Said Muhibul? Said? Ya Bu, jaringannya Bu lagi nggak bagus. Kadang suka gitu. Coba nyalain. Suara ibunya nggak kedengeran. Ya, coba nyalain sekarang, saya mau lihat muka kamu. Mana dia? Halo? Samsul Rizal? Nah, jaringannya baik-baik aja, Said Muhibul. Oke, ada Iya, pertanyaan? nanti pas pertengahannya baru. Pertengahan, ini udah di akhir malah, udah selesai. Oke ya, semuanya sudah cukup jelas, anak-anak? Sudah? Saya simpan fotonya dulu ya. Saya belum foto tadi, kita harus foto dulu untuk laporan kerja saya. Oke, wes langsung rapi-rapi dia semua. Ya. Oke. Bentar, saya ambil handphone dulu ya. Ini karena saya nggak pakai laptop, saya ini pakai laptop anak saya, jadi agak kagok saya makainya. Oke, sip. Ya. 1, 2, 3. Oke. Lagi ya. Lagi nak. Tunggu. Capeknya gini nih kalau kuliah online, saya juga harus submit laporan sudah selesai mengajar. Harus membuktikan bahwa saya sudah selesai mengajar. 1, 2, 3. Ya, oke. Ya, oke. Makasih semuanya. Selamat sore. Jangan lupa tugasnya ya. Terima kasih banyak Ibu. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih Bu. Makasih Bu. Terima kasih Bu.